Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Hadi Wijaya di channel Wijayakop. Kali ini saya akan membahas uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan paket 4 ya. Di sini saya sudah membuka paketnya ya, dokumen paketnya, dimana kita ada daftar peralatan yang harus kita siapkan, yaitu ada alat, laptop klien, smartphone, cleaning tool, kabel tester, terus juga ada komponen router ya. Di sini saya menggunakan RB750GR3, access point-nya TP-Link TLVR 840N, kemudian bahan-bahannya juga ada kabel UTP, konektor RJ45, dan koneksi internet minimal 1 Mbps. Oke, untuk judul tugasnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Skenarionya, jadi teman-teman di sini semuanya sebagai network system administrator ya. Tugas teman-teman adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan juga firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP dengan opsi konfigurasi sebagai berikut. Untuk nomor 1, 2, dan 3 konfigurasi WiFi router, kemudian ada jaringan internetnya, jaringan lokalnya sesuai yang tertera di sini, jaringan wirelessnya ya. Kemudian buat firewall yang memblokir untuk situs ini dan blocking filenya .mp3 dan .mkv. Langkah kerjanya, oke, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah terapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan kerja yang diperlukan. Jadi dimanapun kalian teman-teman bekerja, ya tetap aja gitu melakukan sesuatu pasti terapkan prosedur keselamatan, kesehatan, dan juga keamanan kerja. Kemudian melakukan pemasangan kabel UTP. Ini saya sudah membuat video selain ini ya, cara gimana membuat kabel UTP. Yang nomor 3 melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal. Dan nomor 4 jaringan lokal WAN. Nomor 5 jaringan lokal untuk WLAN ya. Nomor 6 melakukan konfigurasi DHCP server. Nomor 7 melakukan konfigurasi firewall pada router. Dan nomor 8 melakukan instalasi dan konfigurasi hotspot plus radius. Nomor 9 melakukan konfigurasi server router web proxy. Nomor 10 kita lakukan pengujian dari settingan konfigurasi yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada IP DHCP kliennya, koneksi internetnya, blocking ping dari klien, logging ya. Kemudian nomor 11 itu melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung ke wireless, yaitu login user hotspot yang sudah kita buat nanti. Terus kemudian blocking situs, blocking file, dan juga blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Untuk gambar kerjanya sudah saya coret-coret di sini. Jadi yang harus kita perhatikan dulu adalah topologinya ya. RB750GR3 itu mempunyai 5 port ya, mana ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 dan Ether 5. Untuk Ether 1-nya kita sambungkan dengan internet, untuk Ether 2-nya kita sambungkan dengan jaringan lokal yang IP-nya adalah sesuai dengan tertera di soal yang di atas. Kemudian Ether 3-nya kita sambungkan dengan jaringan wireless. Ya, karena kita nggak ditentukan untuk Ether berapanya, jadi kita bebas untuk menentukan Ether yang ini. Oke, langsung saja cekidot, kita mulai settingnya. Kita belah dua dulu supaya gampang ya. Oke, kita buka Winbox-nya. Kita masuk ke sini ya. Oke, masukin password dari MikroTik-nya dulu. Oke, kita sudah berhasil masuk ke Winbox-nya. Langkah yang pertama adalah kita setting DHCP kliennya dengan cara klik IP, kemudian DHCP client, tekan tanda tambah di sini plus. Oke, di topologi di awal kita sudah menjelaskan bahwa yang terhubung ke internet adalah Ether 1. Kita tetap pilih Ether 1 di sini, kita klik apply. Oke. Ya, IP-nya sudah muncul ya. Jadi untuk nomor 1 DNS, NTP, IP address, dan juga gateway. Oke, sudah kita kerjakan di sini dengan cara tadi DHCP client. Gimana cara untuk ngeceknya? Oke, kita langsung aja nggak apa-apa. Di sini mungkin ya terminal ya.
Kemudian kita cek apakah mikrotik ini sudah terhubung dengan internet atau belum. Ketikkan ping google.com. Ya, dia berhasil ngeping, artinya mikrotik ini sudah terhubung dengan internet. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita setting jaringan lokal. Oke, untuk nomor 3 kita loncat dulu ya. Untuk jaringan lokal IP addressnya adalah 192.168.100.1. Kita buat dengan cara kita ke IP, kemudian ke address, pilih di sini tambahkan ya, sesuai dengan yang di soal 192.168.100.1/25. Oke, untuk interface-nya sesuai yang ada di topologi ya. Di sini Ether 2 untuk jaringan lokal. Kita pilih Ether 2, klik apply, lalu oke. Oke, untuk untuk efektivitas ya, kita setting lagi aja di sini untuk jaringan wireless ya. Tambahkan lagi untuk jaringan wireless 192.168.200.1 prefixnya 24, interface-nya yaitu Ether 3. Play. Oke, untuk nomor dan 11 kita sudah selesai. Kemudian untuk nomor 7, DHCP pool sebanyak 99 klien. Ini untuk yang jaringan lokal. Kita bikin DHCP servernya dengan cara kita pilih IP di sini, kemudian kita pilih DHCP server. Kita pilih DHCP setup ya. Kemudian DHCP server interface-nya pilih Ether 2 karena kita pengen nyeting yang jaringan lokal ya. Klik next. Oke, perhatikan di sini. Di nomor 7 minta sebanyak 99 klien poolnya ya. Jadi otomatis kita harus setting di sini intervalnya dari 2 sampai 100. Oke, next. Oke, sudah selesai untuk nomor 7. Untuk nomor 13 sama ya. Oke, kita sekalian aja sekaligus biar cepat ya. Kita setting DHCP setup juga untuk yang Ether 3 ya. Kita pilih Ether 3 di sini. Klik next. Oh, sorry, bentar ya. Kita terlempar. Oke, kita berhasil masuk lagi. Saya ulangi ya. Ini DHCP setup untuk nyeting nomor 13. Pilih Ether 3, next. Oke, poolnya sama 99, kita setting jadi 100. Pilih next lagi, next. Oke, thank you, next, kayak lagunya Ariana Grande guys. Oke, yang 99 klien sudah selesai. Kemudian nomor 8 ya, buat firewall agar IP sekian sampai dengan sekian tidak dapat ping ke router. Oke, kita ke IP, kemudian ke firewall ya, kemudian ke filter rule. Tapi sebelum itu kita setting NAT-nya dulu ya. Untuk ini setting NAT transparannya dulu. Kita pilih tambah di sini source NAT Ether 1, kemudian ke action, pilih mesh curate ya, apply. Oke, ini untuk transparan IP ya. Oke, kita kerjakan yang nomor 8, buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 dia nggak bisa ping ke router. Oke, caranya kita masuk ke firewall tadi ya, ke firewall, kemudian pilih filter rule. Kita tambahkan di sini rule-nya, yaitu ke general dulu, kemudian ke input ya. So addressnya kita ketikkan 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Oke, tujuan addressnya, destination addressnya dia nggak bisa ngaping ke router ya, 192.168.100.1. Oke, protokolnya kita ganti jadi ICMP
kemudian ke action kita pilih drop ya, play. Oke, kita kasih komen di sini block ping ke router. Oke, done ya untuk nomor 8. Untuk nomor 9, buat firewall agar IP 192.168.151 sampai 192.168.100 tidak dapat ping ke client wireless. Oke. Client wireless itu networknya 192.168.0/24 ya. Jadi IP ini nggak bisa ngeping ke client wireless. Oke, kita buat sama ya di filter rule, kita tambahkan di sini. Kemudian kita ke general, chainnya kita tetap forward, short addressnya masukin 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Destination addressnya adalah network dari client wireless 192.168.200.0 ya /24. Protokolnya pilih ICMP, actionnya kita pilih drop. Oke, kita kasih komen block ping to client wireless. Oke, done. Oke, untuk nomor 9 udah selesai. Sekarang kita kerjakan yang nomor 10. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, masih di firewall ya. Kita tambahkan di sini bikin rule ya. Bikin rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kita general, pilih input di sini ya. Kemudian actionnya kita pilih log, checklist lognya, log prefixnya kita ketikkan akses ke router, apply. Oke, boleh kita kasih komen di sini akses ke router. Oke, lanjut ya. Oke, belum selesai di sini. Kita ke sistem, kemudian ke logging, buat rule di sini akses ke router. Isinya pilih disk ya, apply. Oke, kita rubah semua di sini nggak apa-apa. Ke display, Oke. Oke, untuk nomor 10 done. Oke, untuk nomor 11 tadi kita sudah kerjakan. Untuk nomor 12 kita setting access point-nya ya. SSID-nya adalah sesuai dengan nama kita ya, nama peserta @proxy_ukk. Oke. Tapi sebelumnya kita harus cabut dulu ya. Kita harus langsung hubungkan PC dengan klien. Maksudnya PC dengan access point. Jadi yang untuk routernya kita close dulu, kita cabut dulu yang ke mikrotiknya, kita hubungkan dengan access point, kita setting cara manual. Oke, ini sudah otomatis terlempar ya. Kita ke Chrome di sini, kemudian kita ketikkan tp-link wifi.net sesuai yang ada di belakang tulisan dari access point-nya. Kalau misalkan mau mengakses access point, kita ketikkan tp-link wifi.net. Oke, berhasil. Masukin username-nya. Kita ke quick setup ya, atau boleh ke wireless di sini langsung ya. Ke wireless kita SSID-nya adalah nama peserta @proxy_ukk. Oke, saya udah
bikin ini Wijaya Corp ya, Wijaya Corp at proxy OKK. Jadi kita tinggal save di sini. Oke, atau kalau misalkan mulai dari awal kita boleh quick setup, kemudian kita ketikkan next, kita pilih pilihannya yaitu adalah access point ya. Nama dari wirelessnya yaitu sesuai nama kita next saja di sini. Jangan lupa passwordnya pun sama ya, bebas terserah kita. Cuma saya di sini masukin Wijaya Corp lagi supaya nggak bingung. Kemudian klik finish. Oke, setting SSID dengan nama peserta kita sudah selesai ya. Kita hubungkan lagi kabelnya sesuai dengan yang seperti semula ya. Masukkan jaringan lokal ke Ether 2 dan kemudian kita colokkan lagi wirelessnya ya. Oke, sudah otomatis langsung muncul di sini. Kita akan melakukan lanjutkan settingan kita. Selanjutnya yaitu nomor 14, membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Oke, ini akan kita kerjakan. Langkahnya adalah pertama kita pilih IP lagi ya, kemudian pilih hotspot. Nah, oke di sini. Kemudian ke server, pilih hotspot setup. Hotspot interface-nya karena di sini yang terhubung adalah wireless. Wireless itu kan Ether 3 ya. Tadi kita tentukan di awal, kita pilih Ether 3. Klik next, 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 next. Kita kosongkan aja. Next. Oke, DNS servernya kita masukin DNS dari Google ya. Next. DNS namanya ketikkan Wijaya. Ini custom. Next. Oke, ini adalah user dan juga password ketika kita ingin mengakses username ya. Usernya admin, passwordnya kita kosongin aja nggak apa-apa, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bikin radiusnya. Pilih radius di sini, kita tambahkan, centang di hotspotnya, addressnya kita masukin 127.0.0.1, secretnya kita masukin admin. Oke, apply. Oke, balik lagi ke hotspot ya, kita ke server profile, double klik HS Prof yang ini nih, Wijaya Corp yang tadi kita sudah bikin. Kemudian ke radius ya, ke radius kita centang use radius ya. Sorry, ada yang terlupa di sini. Radiusnya jangan lupa untuk incomingnya kita klik accept. Oke, done di sini. Kemudian kita akses username ya. 192.168, kita bikin 20 akun hotspot secara random. Akses dulu username-nya. Oke, masukin akun tadi ya yang tidak ada passwordnya. Oke, pertama kita bikin di sini bikin ininya dulu. Kebetulan saya di sini sudah bikin ya. Namanya itu router UKK boleh ya, boleh optional. IP addressnya adalah 127.0.0.1 sesuai yang ada di sini tadi ya, ada di radius ini. Share secretnya samain yang ada di sini ya. Oke, kemudian kita ya, next di sini. Setelah itu ke profil, kita bikin limitationnya di sini, kita tambahkan limit
boleh kita klik add. Oke, ke profil kita tambahkan profilnya. Oke, kita masukin limit aja nggak apa-apa, limitku ya. Oke, limitku, save profil ya, add new limitation. Oke, ini ya waktunya kita tentukan jam 7 ya sampai jam 4. Limitnya centang, kemudian add dan save profile. Oke, setelah itu kita ke user, kita akan bikin 20 akun hotspotnya di sini secara random ya. Kita pilih add, pilih batch, number of usernya sesuai yang ada di soal, kita disuruh membuat 20. Username prefixnya, oke, kita masukin misalkan KW. Username lengthnya, panjang dari username-nya cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita centang samain aja ya password dengan username-nya di sini. Baru kita klik add. Oke, sudah muncul di sini. Ini adalah username akun hotspot ya, yang akan kita gunakan nanti, kita cek ya. Kemudian nomor 15, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul jam 7 sampai jam 4 sore. Oke, kita balik lagi ke Winbox di sini. Caranya adalah kita ke IP ya, ke firewall ya. Sini kemudian ke filter rule ya, kita tambahkan di sini plus. Oke, ke generalnya kita pilih forward ya. Source addressnya kita ketikkan 192.168.200 klien dari wireless ya, /24. Oke, out interface-nya ether 1. Kemudian pilih ke extra, kita ketikkan timenya di sini dia nggak bisa aktif dari jam 4 ya, jam 4 sampai jam 7. Oke, jam 7. Oke, kemudian kita ke action, pilih drop, apply. Oke, ini dia. Oke, untuk nomor 15 kita sudah setting. Sekarang untuk nomor 16 dan nomor 17, tapi sebelum itu kita harus setting dulu web proxy-nya ya. Untuk menjawab untuk mengerjakan nomor 16 dan 17, kita setting web proxy-nya dengan cara IP ke web proxy centang ya. Centang di sini enable. Cache administratornya sesuaikan yang di soal di sini. Kita pakai nama kita Wijaya Cop, add Aslia Anjatan. Cache on di sini jangan lupa untuk dicentang. Apply. Oke. Oke, web proxy. Jangan lupa untuk setting NAT-nya ya. NAT dari web proxy. Kita setting NAT web proxy-nya. Kita ke firewall di sini, kemudian kita pilih NAT ya. Kita tambahkan di sini untuk NAT dari web proxy web proxy-nya. C-nya kita pilih destination NAT. Kemudian protokolnya, destination port-nya kita ketikkan 80. Oke, actionnya pilih redirect ya, portnya kita masukkan 80. Apply. Oke, kita kerjakan untuk blocking situsnya. Kita pakai web proxy ya, web proxy ke IP, kemudian pilih web proxy ke akses ya. Di sini kita tambahkan
kemudian destination hostnya kita ketikkan bintang di sini, ketikkan Linux. Oke, license-nya kita pilih deny. Oke, destination portnya kita boleh ketikkan 80, apply. Oke, kita copy ya. Untuk jawab yang MP3 di sini. Untuk MP3 path-nya yang diisi ya. MP3 bintang .mp3 deny, apply lagi, kita copy lagi. Oh iya, sorry, kita copy lagi di sini, kita masukin yang mkv. Oke, deny, apply. Oke. Untuk nomor 16 dan nomor 17 sudah kita buat semuanya ya. Oke, saatnya kita lakukan pengujian. Yang pertama yaitu IP DHCP client ya. Oke, kita ke IP DHCP client. Oke, kita udah dapat IP-nya yaitu yang ini. Kemudian juga kita tes koneksi internetnya ya dengan cara tadi. Oke, kita ketikkan ping google.com mikrotiknya. Oke, kita udah berhasil tadi ya, berhasil mikrotik ini supaya terhubung dengan internet ya. Jadi untuk IP DHCP client down, koneksi internet juga down ya. Kita cobain di CMD di jaringan lokal apakah ada internet atau enggak. Kita ketikkan ping google.com ya, udah berhasil. Kita coba Chrome ya, ke home Twitter. Oke, untuk jaringan lokal pun sudah ada internetnya. Well done. Selanjutnya kita lakukan pengujian blocking ping dari klien ya, yaitu untuk nomor 8 dan juga nomor 9. Oke, cara ngujinya kita coba rubah IP lokal kita ya. Oke, kita akan rubah IP lokal kita di antara rentang yang sesuai dengan soal. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Soalnya 192.168.102 sampai 50. Kita masukin di sini 192.168.100 misalkan 30 ya. Subnet masknya sekian, dia nggak bisa ngeping ke router ya, ngeping ke router. Oke, kita cobain buka CMD. Kita akan coba ping ke router. Oke, hasilnya adalah RTO, request time out ya. Artinya settingan kita sudah berhasil. Oke, setelah itu blocking agar IP sekian sampai sekian nggak bisa ping ke client wireless ya. Client wireless itu berarti kan otomatis 192.168.200.2 dan sampai dengan 100 ya. Oke, kita akan coba itu, tapi kita kembalikan lagi settingan dari IP-nya secara obtain aja nggak apa-apa di sini. Oke, kita ke CMD lagi, IP config dulu ya. Kita cek IP kita dapatnya 100.100 ya. Oke, sesuai yang ada di soal nomor 9, dia nggak bisa ngeping ke client wireless. Oke, kita cek ya, ping 192.168.200 client wireless itu berarti antara 2 sampai dengan 100 ya. Kita masukin coba ping ketiga aja, apakah hasilnya RTO? Oke, harusnya RTO, artinya settingan kita sudah berhasil pula. Untuk pengujian nomor 10 yang bagian C, blocking dari klien is done. Oke, selanjutnya yaitu adalah logging. Oke, cara ceknya kita ke Winbox ya di sini, kemudian kita pilih log di sini. Oke, semuanya sudah tercatat di disk ya. Oke, berhasil.
Oke, nomor 11, melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung wireless ya. Login user hotspot. Oke, kita coba cek dulu untuk hotspotnya di sini. KWSS ya. Oke, coba kita akan coba yang ini. Tapi sebelum itu kita akan ganti koneksi dari PC kita ke wireless ya. Kita mengandalkan jaringan wireless. Oke, kita masukin dulu wirelessnya. Cuma sebetulnya kita harus nonaktifkan dulu ininya, kabel dari LAN-nya. Namanya itu Wijaya Corp ya. Tadi kita sudah setting Wijaya Corp passwordnya. Oke, Wijaya Corp, saya login ya. Oke, kita buat buka di Google Chrome aja di sini ya. Masukin salah satu aja di sini. Contoh KWSS ya, KWSS. Ini adalah username yang sudah kita buat tadi. Passwordnya sama, KWSS juga. Kita connect. Oke, dia sudah berhasil terkoneksi ya. Oke, kita coba diskonekkan dulu di sini. Connect lagi. Oke, sudah terkoneksi. Artinya untuk pengujian login user hotspot kita sudah berhasil. Kemudian blocking situs ya. Oke, ini kita masih terkoneksi dengan jaringan wireless. Kita akan coba blocking situsnya, yaitu adalah Linux ya. Linux. Oke, .org. Ya. Dia aksesnya terdeny ya. Untuk HTTP well down ya, untuk web proxy masih is oke. Tapi kalau misalnya udah HTTPS ya itu udah nggak berfungsi si web proxy. Oke, untuk blocking situs is down. Kemudian blocking filenya itu MP3 sama MKV ya. Oke, kita coba di sini buka index of MP3 ya. Index of MP3 Oke, dia nggak bisa ya. Untuk HTTP nih ya, dia nggak bisa nih. Kemudian yang index of MP4 ya. Maksudnya untuk blocking file yang MKV, bukan MP4. Kita buka index of MKV. Ya, aksesnya terdeny juga, terblokir. Oke, untuk blocking file kita sudah berhasil. Selanjutnya itu pengujian blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kan tadi waktunya cuma sampai jam 4 ya. Oke, cara ngujinya karena saya ini stream recordingnya jam setengah 10, kita rubah jam waktu di mikrotik kita masuk dulu ke mikrotik kita. Oke, kita rubah jadi jam 5 ya misalkan ya. Oke, ke sistem kita pilih clock, kita rubah di sini jadi jam 5.17 misalkan. Oke, klik apply. Oke, jamnya sudah jam 5. Apakah kita masih bisa terkoneksi dengan internet atau enggak? Oke, kita langsung aja ke Chrome ya. Kita buka, klik YouTube, dia sudah nggak bisa terkoneksi dengan internet ya. Oke, pengujiannya semuanya sudah selesai semua. Oke. Cukup sekian pembahasan UKK paket 4 TKJ dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Saya Hadi Wijaya. See you next video.